Pinjaman riba. Ditambah 3 juta yang kupinjam di mana-mana. Semuanya sudah habis. Transplantasi sumsum tulang ini. Dan akan menelan biaya lebih dari 2 juta. Dari mana aku akan mendapatkan uangnya? Ada tulisan. Mengapa aku tidak melihatnya sebelumnya? Pranya Paramita. Apa yang terjadi? Di mana ini? Di mana aku? Kerja adalah yang paling mulia. Perjuangan adalah yang terhebat. Tahun 1980. Aku telah melakukan perjalanan waktu. Anda pasti Tuan Chu, kan? Busua. Tuan Chu Tionghoa perantauan. Nama belakangku adalah Chu. Selamat datang. Selamat datang dengan hangat. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang dengan hangat. Selamat datang. Halo Tuan Chu, nama saya Gu Xuan. Ayah saya ada urusan mendesak. Dia sengaja memintaku membawa Suyuchi. perwakilan seluruh desa untuk menyambut Anda. Tuan Chu Tionghoa perantauan. Mereka salah mengira aku orang lain. Maafkan aku. Kau mungkin. Tidak. Ini karena persiapan kami yang kurang. Sehingga Anda harus menginap di wisma yang begitu sederhana. Saya mohon maaf. Sama sekali tidak. Halo Tuan Chu. Saya pemimpin tim produksi. Gumerusan. Gu Mailshan. Selamat datang. Tuan Chu, Anda telah datang dari jauh. Baiklah. Ini agak keterlaluan. Katakan saja itu kesalahan. Bukankah itu akan merusak suasana? Bagaimana kalau aku pura-pura dulu? Tuan Chu. Pangsit tanda kepergian mie tanda kedatangan. Pulanglah bersamaku. Aku akan membuatkan mie untukmu makan. Ini bukan tentang makan mie. Dari penampilan posturmu, kau ingin memakanku, kakak perempuan. Tidak. Jangan malu. Mie buatanku sangat lezat. Suyuchi. Dasar janda. Jangan hanya melihat orang kaya dan bertingkah seperti ini. Apa salahnya aku antusias pada orang lain? Antusias. Kau telah mencelakakan 2 keluarga kaya. Kau, Baru lihat Tionghoa perantauan kau sudah begini. Dasar perempuan licik. kau rubah betina. Pergi sana, pergi sana. Enyal. Kau rubah betina. Kau. Ini semua salahmu. Kamu harusnya tidak berdebat dengan Suyuchi itu. Aku. Lihat kamu jelasin itu ke ayahku bagaimana. Tuan Chu. Jika kotak kayu ini rusak, aku akan membayarnya. Seharusnya baik-baik saja. Seharusnya baik-baik saja. Aku akan membayarnya. Aku akan membayarnya. Seharusnya baik-baik saja. Perangko monyet. Itu benar. Ini adalah tahun 1980. Perangko zodiak pertama yang diterbitkan. Meskipun hanya 8 fen. Tapi aku ingat. Itu tampaknya sangat berharga di zaman modern. Tuan Chu. Anda suka perangko monyet ini, bukan? Ya. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Itu terlalu baik. Tunggu sebentar. Bukan teleponnya. Yang ini saja. Ini ambil ini. Tekan di sini. Satu perangko monyet. Ternyata bisa ditukar dengan barang sebagus ini. Aku juga punya. Kami juga punya perangko. Tuan Chu, aku juga punya. Keluargaku juga punya beberapa. Aku juga punya. Bagus. Bagus luar biasa. Tuan Chu, tolong lihat. Apakah set perangko ini bisa diterima? Andai aku bisa menyeberang antara 2 zaman, bolak-balik. Aku bisa menjual kembali perangko. Tuan Chu, Anda tidak menyukainya. Aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Kau benar-benar banyak membantuku. Asal Anda menyukainya. Ini dia. Seluruh negeri merah. Edisi perangko ini dirancang dengan sangat baik. Oh benar. Ini. Semua punya, semua orang memilikinya. Jadi mereka hanya menginginkan perangko. Sebagai ganti santer kecil, seharga 5 yuan. Ini terlalu polos. Aku paling suka edisi perangkomu ini. Aku.
Aku akan memberimu 10 hadiah kecil. 10. Banyak sekali. Kalau begitu kalian semua menunggu. Jika kau benar-benar kotak harta karun waktu, aku mohon padamu, bawa aku kembali. Kau harus membawaku kembali. Pranya Paramita. Aku kembali. Aku benar-benar kembali. Jadi kotak kayu kecil ini benar-benar kunci waktu dan ruang. Masih di sini. Pergi ke rumah lelang dan tanyakan pada Kak Lim. Limi, kamu terus menginginkan tubuhku. Setelah urusan penting ini selesai, aku harus segera pergi. Adik, Limi. adik. Apa kau mau? Juga main di air panas. Apa kau tahu? Berapa nilai perangko-perangkomu itu? Bahkan kakak perempuan ingin menempel padamu. Kak Li, jangan main-main. Aku serius. Itu bernilai 15 juta yuan. Apa 15 juta yuan? Kau tidak salahkan. Dikatakan bahwa perangko monyet. Perangko itu bernilai 10.000 yuan, tapi edisimu seluruh negeri merah. Milikmu, pada tahun 1968. Diterbitkan hanya setengah hari sebelum ditarik kembali. Kurang dari 100 salinan ada di dunia. Seluruh lembaranmu, bernilai 15 juta yuan. Ya Tuhan, itu luar biasa. Sekarang biaya pengobatan ibu tidak akan menjadi masalah lagi. Kakak, dari mana kau mendapatkan ini? Kau benar-benar beruntung. Aku. Warga desa itu semua sederhana dan jujur. Bagiku untuk melakukan ini, bukankah sedikit tidak terhormat? Aku mengerti. Kak, tolong bantu aku kumpulkan 200.000 uang kertas seri ketiga. Seri ketiga uang kertas. Ada apa ini? Kak, aku mohon padamu. Aku sangat membutuhkannya. Baiklah. Sangat misterius. Tunggu aku sebentar. Untuk mengumpulkan uang lama sebesar 200.000, perlu biaya 300.000 uang baru. Ini benar-benar sedikit menyakitkan. Tapi ketika aku memikirkannya, aku bisa berinvestasi di satu sisi dan menjadi pengajar di sisi lain. Hanya memikirkannya membuatku bersemangat. Tapi kembali lagi. Pada tahun 80-an, tidak ada unit perumahan komersial. Tidak ada saham atau berjangka. Tidak ada internet. Investasiku. Aku putri kepala desa. Nama saya Gu Suan. Benar. Aku akan memulai pabrik pakaian. Bahkan gaya yang paling biasa sekarang, di era tahun 80-an, akan menjadi yang paling modis. Tuan Chu, Anda akhirnya keluar. Kau sudah menunggu di sini sepanjang malam. Anda sedang beristirahat di Wisma. Kami takut mengganggu Anda. Jadi, Ngomong-ngomong, bagikan hadiah kecil kepada semua orang. apa ini? Sangat mewah. Biar kulihat. Aku disiapkan untukmu 10 hadiah kecil biasa untuk gadis. Aku tidak tahu apakah kalian akan menyukainya. Saya menyukainya. Terima kasih Tuan Chu. Tuan Chu, kau benar-benar pilih kasih. Aku juga mau. Ini yang Tuan Chu berikan padaku. Kakak Mausan, Anda memanggil saya. Cepat atau lambat itu akan jatuh ke tanganku. Semuanya. Apakah kalian menyukainya? Ya, kami menyukainya. Ya, kami menyukainya. Bagus selama kalian menyukainya. Tuan Chu, kau sudah keluarkan banyak uang. Ini hanya sedikit. Ini, Tuan Chu. Tentang investasi desa. Benar. Mari kita langsung ke intinya dulu. Saudara-saudara, kalian mau ikut aku Tionghoa perantauan dan menjadi kaya raya? Ya, Ya, Aku berencana untuk membeli ini. Kompleks besar di belakangku juga, untuk berfungsi sebagai kantor kerja kita. Bagaimana menurut kalian?
Bagus, bagus, bagus. Membeli rumah sebesar itu, berapa biayanya? Dia adalah Tionghoa perantauan, sangat kaya. Ini hanya sedikit. Kantor itu hanya kedok. Ini adalah titik transmigrasiku. Aku harus membelinya. Mulai kini aku menetap dan makan di sini. Dan bekerja di sini. Mulai sekarang kita akan cari uang bersama. Baiklah. Baiklah, baiklah. Apa yang kalian semua mainkan di sini? Muncul. Segera turun ke sini. Saya Tuan Chu Tionghoa perantauan yang dijemput. Apa yang kalian mainkan di sini? Ini adalah. Tuan Chu ini ayah saya. Dia juga kepala desa. Halo kepala desa. Mengapa kepala desa bertingkah seperti ini? Mungkinkah sungai dan gunung tanah air semuanya merah? Hanya ditukar dengan 10 barang kecil. Dia pikir itu terlalu sedikit. Ayah ini Tuan Chu Tionghoa perantauan. Barusan, kami sedang merayakan. Desa kita akhirnya mendapat investasi. Ya, ayah lihat. Ini, itu, yang saya tukar dengan Tuan Chu. Pakai perangko besar keluarga kita itu. Ditukar dengan Tuan Chu. Penduduk desa semua juga punya. Ya, semua orang punya. Dia memberi kami semua hadiah. Jadi Anda Tuan Chu investor itu. Ya kepala desa, aku adalah Tionghoa perantauan itu. Anda, Jika kau berpikir, hadiah-hadiah kecil ini tidak cukup, aku bisa menambahkan lebih banyak. menambah apa-apa yang Anda tambahkan. Apa kau pikir aku semudah putriku dibodohi? Apakah ini mudah ditipu? Ini, Ayah, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Tangkap manis ini untukku. tidak kau. Mengapa kau menangkapku? Ayah, kenapa ayah menyita? Tuan Chu, seorang Tionghoa perantauan tiba di desa Gujia kita untuk berinvestasi. Ya Paman, kau akan merusak investasi seperti ini. Investasi apa yang mungkin dia lakukan? Jika aku tidak punya dasar, apakah aku akan menangkap seseorang begitu saja? Kalian semua telah ditipu olehnya. Itu dia. Dia menggunakan beberapa bujukan kecil untuk memperdaya putriku dan menipu semua orang. Dia sama sekali tidak di sini untuk berinvestasi. Tionghoa perantauan apa? Kepala desa, Dia hanya The film seorang was penipu. translated Seorang and penipu. narrated by M Media. Tuan Chu, apakah yang ayah saya katakan itu benar? Apakah Anda memanfaatkan saya dan menipu penduduk desa? tidak. Itu hanya kecelakaan. Kau jelas salah mengira aku orang lain. Lagi pula aku benar-benar bisa berinvestasi. Aku tidak mau mendengarnya. Ini ambil kembali barang-barang Imul. Sayang sekali barusan, kami punya harapan setinggi itu padamu. Jadi kau hanya si manis, keluar dari desa. Pergi, Enya, Aku bukan orang yang lucu. keluar. 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 Penipu. Aku bukan penipu. Aku memang bisa berinvestasi. Percayalah padaku. Lihatlah penduduk desa ini. Jika mereka tidak begitu bodoh dan murahan, Bodoh. aku tidak akan datang untuk berinvestasi di tempat terkutuk ini. Si manis yang menyamar sebagai aku itu, jangan pergi. Oh tidak. Mungkinkah Tuan Chu Tionghoa perantauan yang asli sudah tiba? Minggir. Banyak sekali orang. Halo kau tampan. Ini benar-benar kasus Li Gui bertemu Li Kui. Halo. Dari mana kau berasal? Kerabatmu ada di sisimu. Warga. Kalau begitu, ini adalah milik pribadiku. Sertifikat Tionghoa perantauan Chuxi dan dana investasi yang kubawa. Totalnya 50.000 yuan. Astaga, 50.000 yuan itu banyak sekali. Aku hanya menghasilkan 500 yuan setahun. Bahkan jika aku tidak makan atau minum, aku masih perlu menabung selama 100 tahun. Mana sertifikat dan uangmu? Penipu. Sertifikatku. Warga orang ini menyamar sebagai aku dan menipu orang. Tentu saja, reputasi pribadiku rusak. Tapi itu masalah kecil. Tapi jika dia menyebabkan semua orang di sini ditipu uangnya dan dirayu, maka itu masalah besar. Kemarin, dia menyentuh tangan Gus Wan. Kepala desa. Aku tak pernah tipu uang atau rayu orang. Aku benar-benar bisa berinvestasi. Kamu hanya pandai menipu dan mengakali. Punya uang untuk berinvestasi. Itu konyol. Jangan bilang begitu, ini cukup kebetulan. Aku benar-benar punya uang.
Dia bilang dia punya uang. Lucu sekali. Kau punya uang. Menghasilkan uang perlu modal. Ini 5.000 yuan. Ini hadiah selamat datangku untuk semua orang. Semuanya jangan merebutnya. Anda membuat kesalahan. Haruskah kita merebutnya? Ini, Apa yang kau lakukan? Apa kau pikir? Ini akan membuktikan Tionghoa perantauanmu. Ini 200.000 yuan. Kawan-kawan, kataku aku Tionghoa perantauan atau bukan? Tuan Chu sangat murah hati. Dia pasti Tionghoa perantauan. Kami hanya salah paham pada Tuan Chu. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin Tuan Chu seorang penipu? Awalnya, aku ingin bersikap rendah hati. Kau memaksaku pamer kekayaan. Tidak sanggup lagi sekarang tampan. Bajingan. Hei, apakah Anda sedang berinvestasi? Kau benar-benar gila. Sialan. Jangan pergi. Kita semua Tionghoa perantauan. Mari senang bersama. Kepala desa, kau seharusnya percaya sekarang bahwa aku benar-benar Tionghoa perantauan kan? Tuan Chu, aku salah menilaimu. Aku akan segera kembali ke desa dan menyiapkan perjamuan untukmu. Awalnya untuk sambut dan bersihkan debu perjalananmu. Tidak perlu. Kedua untuk meminta maaf padamu. Bubarlah, bubarlah. Tuan Chu, mengapa Anda pergi? Kirin sekalian. Mulai hari ini, Tuan Chu dan Bos Chu akan bawa semua orang dari miskin ke makmur. Menuju kesejahteraan. Bagus. Bagus. Selanjutnya silakan sambut Tuan Chu. Warga. Aku datang ke sini untuk berinvestasi. Terutama karena aku menghargai semangat kerja keras dan tangguh kalian. Dan semangat membumi rajin kalian. Tapi saat membuat pakaian, hanya punya uang saja tidak cukup. Kau juga butuh kain yang bagus. Seseorang mungkin bertanya, apa itu kain yang bagus? Kau sudah bertanya pada orang yang tepat. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa itu kain yang bagus? Apa itu pakaian yang bagus? Semuanya kemarilah. Kau sentuhlah ini. Kemarilah kau sentuh juga. Pernah dengar tentang yang disebut Dekron? Kain ini benar-benar bagus. Kau tahu banyak. Kemarilah kau sentuh ini. Aku sudah pakai banyak pakaian bagus. Tapi aku belum pernah melihat kain sebagus ini. Sudah cukup. Ini, jika kau menyentuh milikmu sendiri, pakaian di tubuhmu, kalian akan tahu apa itu barang berkualitas tinggi. Selain kainnya, aku juga bekerja sama dengan koperasi lokal kalian, bekerja sama dengan mereka, dan membeli semua mesin jahit di desa-desa sekitar semua mesin jahit. Mulai sekarang saat membuat pakaian, kalian hanya bisa mengikutiku. Ikuti aku pasti bisa dapat uang. Bukan berarti aku ingin merusak kesenangan. Tapi Dacron ini hanyalah sampah. Jangan bicara omong kosong. Jika aku berhasil memenangkan hatinya, mari kita lihat siapa di antara kalian yang masih berani mencemoohku karena menjadi janda. Bos Chu. Tuan Chu masih muda. The film was translated and narrated Menurutku, by M Media. Kain ini itu luar biasa. Cantik. Kau tahu barang-barangmu. Mulai sekarang ikuti saja aku. Kalian akan menghasilkan banyak uang. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Begitu banyak orang. Kerukunan membawa kekayaan. Semua harus berjuang demi kerukunan dan kemakmuran. Selanjutnya, silakan sambut Tuan Chu untuk menyampaikan beberapa patah kata. Apa yang harus dikatakan? Kebetulan sekali. Aku juga berencana membuka pabrik pakaian. Dengar sudah kubilang, semua mesin jahit ada padaku. Dengan apa kalian memulai produksi? Masih ingin dirikan pabrik pakaian? Kau. Betapa lucunya. Tuan Chu tidak perlu khawatir tentang itu. Bagiku hal yang paling penting adalah investasi itu soal memilih orang yang tepat. Kedengarannya bagus. Ini adalah Untuk membuka pabrik pakaian. Cash 50.000. 50.000. Kau sialan. Bajingan, bagaimana kau bisa berbisnis seperti itu? Jika kau melakukan ini, cepat atau lambat kau akan kehilangan semua 200.000 warga. Jika kalian ingin melanjutkan bekerja dengan orang gila ini, maka tinggallah. Tapi jika kalian ingin mendapatkan uang dengan stabil, maka ikutlah denganku. Bajingan. Si bodoh ini kaya sekali.
Aku juga harus mencoba mendapatkannya. Tuan Chu, Anda mau investasi 30 atau 50 ribu ke aku? Aku akan membuka warung mie. Tapi menurut apa yang baru saja kau katakan, tidakkah kau takut? Aku punya motif tersembunyi terhadapmu. Jika uang Anda dihabiskan untukku. Bukankah itu masih terserah Anda? Masuk akal. Ayo, baca bibirku. Apa? Enya, Memangnya kenapa kalau kamu kaya? Tunggu saja. Aku membenci. Tuan Chu, menurutmu bisakah saya menjadi manajer pabrik? aku percaya padamu. Kau dan Mao Shan pertama bereskan bangunan pabrik. Sekarang aku ambil kain dan peralatannya. Dulu aku menghabiskan begitu banyak uang untukmu. Apa salahnya meminjam uang darimu sekarang? Kami sudah lama bercerai. Aku tidak punya uang. Aku punya uang, tapi aku tidak akan meminjamkannya padamu. Berhenti, biarkan kakak Li pergi. Tuan Wu, Qiu Tian. Dasar bocah, kau masih berani muncul di sini. Pergi sana. Bajingan, kau berani memukulku. kakak Li, Tanggu adalah mantan suamimu. Membuat keributan karena hal sepele. Wanita mana saat dia muda, yang tidak pernah buta sekalipun? Atau kau bilang, adik kau mau bantu kakakmu hajar bajingan ini? Aku. Dasar bocah. Kau masih utang aku 1 juta. Jika kau berani menyentuhku, itu akan berlipat ganda seketika. Bukannya cuma 1 juta, aku akan mentransfernya padamu sekarang juga. Kita impas sekarang kan? Aku tahu itu. Yang satu tidak mau meminjamkan uang padaku. Yang lain tiba-tiba menjadi kaya. Jadi The film kalian was berdua translated yang and bersama. narrated by Diam. M Media. Tidak. Tenang. Nyaman. Kakak Li, aku tidak punya niat buruk. 50 mesin jahit listrik dan kain berteknologi tinggi. Aku suruh seseorang ambilkan untukmu. Ini seri uang kertas ketiga, tapi cuma ada 100 ribu. 100 ribu lagi. Aku akan mencari cara. Cepat ambil uangnya dan pergi. Mengerti? Aku pergi sekarang. Ingat saat kau berada di dunia luar, hutang budi harus selalu dibayar. 1 truk barang ini harganya 1 juta lagi. Untungnya dalam hal peralatan dan kain, kita bisa dengan mudah mengalahkan Bos Chu. Selanjutnya adalah menyelesaikan masalah perekrutan pekerja. Pranya Paramita. Tuan Chu, Gu Xuan, kamu datang tepat pada waktunya. Biarkan aku menunjukkan kepadamu barang apa yang sudah kudapatkan. Pergi. Cepat. Kamu ambil ini. Lihatlah. Ini barang bagus semua aku dapatkan untukmu. dari mana kamu mendapatkan semua ini? Tentu saja. Impor. Bagaimana menurutmu? Sekarang kita bisa mengalahkan Bos Chu kan? Baiklah. Jadi Tuan Chu sudah memiliki segalanya. Disiapkan sejak lama. Hanya saja, semua penduduk desa pergi ke pabrik Bos Chu. Kami tidak punya siapa lagi untuk dipekerjakan. Jangan khawatir. Aku sudah menyuruh kakak Mao Shan pergi membuat pengaturan. Besok kita akan pergi dan membajak pekerja. Ayo pergi. Aku tahu kalian berdua ada apa-apa. Besok ketika aku membongkar skandal kalian kepada publik, maka aku akan mengusir kalian dari desa. Pabrik itu dengan investasi 100 ribunya akan menjadi milikku. Semuanya jangan terburu-buru. 10 kali lipat kualitasnya, 100 kali lipat efisiensinya, 1000 kali lipat manfaatnya. Apa maksudnya ini? Semuanya jangan khawatir. Tuan Chu akan segera tiba, dan dia akan menjelaskannya kepada semua orang. Mobil Tuan Chu sangat bagus. Apa menurutmu kita seharusnya tidak melawan Bos Chu? Tuan Chu kaya, tapi tanpa peralatan, bagaimana kita bisa mulai bekerja? Dia tidak mungkin memberimu uang secara gratis. Jai tua lebih pedas. Tuan Chu, Anda akhirnya tiba. Semua orang menunggumu untuk menjelaskan arti spanduk itu. Saudara-saudari, spanduk ini berarti persis seperti yang tertulis. Selama kamu datang ke pabrik kami jamin bahwa kamu akan bekerja lebih cepat, menghasilkan lebih banyak uang, dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Betapa tak tahu malunya membual. Kau bajingan. Kau membuka pabrikmu. Di sebelah pabrik kami itu satu hal. Tapi sekarang kau membuat masalah lagi.
Melakukan semua ini untuk menarik pekerja-pekerjaku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku tidak tahan melihat ekspresi wajahmu itu. Tentu saja aku di sini untuk membajak pekerjamu. Membajak pekerja. Apa yang kau punya untuk membajak pekerja dariku? Terus menghamburkan uang. The film was translated Atau kau akan memberi and mereka narrated puluhan by ribu N yuan Media. masing-masing. Kau tidak tahu cara berbisnis. Kau harus belajar dariku. Jangan bermusuhan dengan uang. Kemeja Dekron. Bos Chu. Sudah dijual di koperasi pasokan dan pemasaran. Tidak sepertimu, yang hanya menggunakan cara-cara curang untuk menipu orang. Omong kosong. Memonopoli sumber daya. Bersekongkol dalam kejahatan. Kamulah yang benar-benar licik. Tepat sekali. Kau pikir hanya karena kau memonopoli, kami tidak punya solusi. Akan ku beritahu. Hari ini aku akan membajak pekerjamu sampai tidak ada satu puluh yang tersisa. Ayo warga. Apakah ada di antara kalian yang bersedia bekerja untuk mereka? Tidak apa-apa, majulah. Ada yang mau? Nah, bajingan, kau lihat. Tidak ada yang mau ikut denganmu. Aku menasihatimu. Jangan membuat masalah seperti ini lagi. Nah ini. Kau dan si bodoh besar itu. Kalian datang ke pabrikku. Dan Nona Gusuan, dia pergi ke koperasi pasokan dan pemasaran. Semua orang senangkan. Memang tidak ada yang mau barusan. Namun, dengan ini, mungkin tidak akan begitu lagi. Ini disebut mesin jahit super. Mesin jahit super. Mesin jahit super. Benar sekali. Semuanya adalah barang impor. Pabrik kami memiliki 50 unit. 50 unit. Itu 20 unit, lebih banyak dari Bos Chu. Bos Chu, pernahkah kau melihat mesin ini? Sudah 20 tahun, lebih aku jadi penjahit. Dan aku belum pernah melihat mesin jenis ini. Mesin jenis ini, mesin jenis ini. Ini pasti tidak bisa digunakan. Demonstrasikan. Pengoperasian sepenuhnya elektrik. Tidak perlu mengayuh dengan susah payah. Bebaskan kakimu. Dilengkapi dengan locator bawaan. Tidak perlu memegang kain dengan tangan. Bebaskan tanganmu. Secara otomatis menyulam pola. Tidak diperlukan pengalaman atau keterampilan teknis. Bebaskan pikiranmu. Dan jenis kain ini dibandingkan dengan Dekron. Lebih tahan aus dan lebih hangat di musim dingin. Dan kain super yang lebih bernapas di musim panas. Saudara-saudari ini adalah 10 kali kualitasnya. Dan 100 kali efisiensinya. Aku ingin bekerja di pabrik Gusuan. Aku mau ikut, aku juga mau ikut. Aku mau pergi, aku juga mau pergi. Warga, tenang sedikit. Dengarkan aku. Jangan biarkan Ciu Tian ini menipu kalian dengan trik-trik kecil ini. Mesinnya, itu, tidak ada listriknya. Bisakah itu bergerak? Bagaimana jika itu menyetrum seseorang? Dan kain super yang disebut-sebut itu? Itu mungkin sampah asin. Apakah kalian berani menjualnya? Apakah pelanggan berani memakainya? Tepat sekali. Ya benar. Ini kau lihat, ini bukan barang dari koperasi ayahku. Asalnya tidak diketahui. Pasti ada masalah. Kamu sengaja memfitnah. Gusuan, jangan mencoba berdebat dengan mereka. Dasar bodoh. Mereka juga akan mengubahmu menjadi bodoh. Dan mereka akan menggunakan pengalaman dasar bodoh mereka yang kaya untuk mengalahkanmu. Siapa yang kau sebut idiot? Peralatan dan kain mungkin tidak terlalu familiar bagi semua orang. Jadi selanjutnya, aku akan menunjukkan sesuatu yang familiar bagimu. Saudara-saudari, aku berjanji kepadamu. Selama kamu datang bekerja di pabrik kami, gaji minimum tiap bulan 200 yuan. 3 kali makan sehari gratis. Dan kamu akan makan daging setiap hari. Ini adalah 1000 kali keuntungannya. Menghasilkan ratusan yuan sebulan. Bukankah kita akan jadi kaya? Ya benar. Bos Chu setiap bulan hanya memberi kita 30 yuan. Perbedaannya terlalu besar bukan? Memang benar, pihak Bos Chu hanya menyediakan makan siang. Dan itu kentang dan kubis setiap hari. Aku bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Bagaimana Bos Chu? Sepertinya hari ini orang-orangmu tidak akan tinggalkan. Bukankah ini hanya tentang menambah uang? Aku juga akan menambah. Aku kasih tambahan 200 yuan. 3 kali makan sehari disediakan lo. 300. Kau, Bos Chu. Kau harus lebih murah hati. Aku akan tambah 400 yuan. 500. Selanjutnya berdasarkan masa kerja, kami juga menyediakan pensiun medis melahirkan pengangguran dan cedera kerja. 5 manfaat utama. Dan pabrik dilengkapi dengan pendingin udara. Bikin hangat saat dingin dan sejuk saat panas waktu kerja. Pada akhir tahun, setiap orang akan menerima bonus. Jadi kau bersikeras menentangku kan? Nah warga.
Kalian semua pikirkanlah. Qiu Tian ini. Sejak dia datang ke desa kita. Kapan dia tidak menghabiskan uang seperti air? Kapan dia tidak benar-benar keterlaluan? Jika kalian mengikuti bos seperti ini, bisakah kalian benar-benar merasa tenang? Itu benar. Uang ini sepertinya ditiup angin kencang. Meskipun dia sekaya itu, dia seharusnya tidak menyia-nyiakannya seperti itu. Dia memang membayar banyak uang. Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, seseorang selalu merasa tidak tenang di dalam hati. Bos Tu cukup pandai memikat hati orang. Penduduk desa, saya direktur pabrik ini. Kamu tidak percaya Tuan Chu. Dan kamu juga tidak percaya saya. Kenapa kami harus percaya padamu? Kepala desa tadi malam. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Chu Tian dan Gu Xuan masuk ke Wisma bersama. Dan tidak keluar semalaman. Siapa yang tahu? Apakah mereka bersembunyi di balik selimut? Dan apa yang mereka lakukan? Kamu bicara omong kosong. Saya tidak melakukan hal seperti itu. Su Yuqi, kamu sudah The film was keterlaluan. translated Bagaimana kamu bisa and sembarangan narrated by M memfitnah Media. kesucian Gu Xuan? Dia tidak berinvestasi pada janda ini sebelumnya. Aku tidak menyangka dia akan datang dengan trik jahat seperti itu. Baiklah, kalau begitu kamu Qiu Tian. Kamu berani menyentuh wanitaku. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Aku tidak memukul wanita. Bukan berarti mereka bukan laki-laki atau perempuan. Aku juga tidak akan memukul. Warga desa lihat cepat. Dia marah besar karena dipermalukan. Dia akan memukul seseorang. Kamu dari semua orang melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Dan dia masih merasa benar. Warga kalian semua melihatnya kan? Sudah kubilang Qiu Tian ini tidak beres. Lihat, dia hanya di sini untuk menipu uang dan wanita. Aku ingin semua orang punya uang lebih. Aku salah. Gu Xuan, jangan takut. Kalau dia mengganggumu, kami akan membelamu. Bicaralah dengan lantang. Saya tidak. Kami benar-benar tidak. Mengapa kamu tidak percaya saya? Anakku, katakan yang sebenarnya pada ayahmu. Kamu bilang kemarin kamu sibuk di pabrik dan tidak akan kembali. Apakah kamu menginap di Wisma? Saya memang menginap di Wisma. Tapi kamu benar-benar ingin menjadi pendosa, namun juga seorang suci. Tidak, gadis ini Gu Xuan. Dulu terlihat cukup baik. Bagaimana dia bisa jeti seperti ini sekarang? Kau tidak akan mengerti ini kan? Pria jeti jahat saat mereka kaya, dan wanita jeti kaya saat mereka jeti jahat. Tidak heran Tuan Chu hanya berinvestasi padanya. Cukup. Berhenti bicara. Kemalangan bagi keluargaku. Bagaimana aku bisa melahirkanmu, anak perempuan seperti itu? Wajah tuaku telah benar-benar dipermalukan olehmu. Ayah, Baiklah. Kamu pikir aku konyol kan? Kalau begitu aku akan konyol sekali lagi. Gu Xuan, aku minta maaf. Kemarin aku menyeretmu ke Wisma. Aku ingin menyatakan perasaanku kepadamu. Kamu mengunciku di luar sepanjang malam. Aku menenangkan diri dan berpikir lama. Sudah kupikirkan matang-matang. Ini uang mahar 100.000 yuan. Menikahlah denganku. Dasar bocah nakal. Beraninya kamu melamar putriku di depan umum. Aku akan memukulmu sampai mati. bahkan kamu juga tidak percaya saya lagi. Biaya pengantinku cuma 200 yuan. Kenapa gadis ketiga dapat 100.000 yuan? Kalian pasangan kotor, berhentilah berpura-pura. Kalian berdua harus diusir dari desa. Semuanya bukankah begitu? Ada apa dengan kalian semua? Apakah kalian semua bisu? Bukankah kalian semangat saat ngomongin aku? Gu Xuan, kemarilah dan tampar aku. Kalau tidak, aku tidak bisa melanjutkan sandiwara ini. Pukul aku cepat. Kamu, Gu Xuan, aku minta maaf. Di depan banyak orang, aku menyatakan perasaanku padamu dan membuatmu malu lagi. Xiao Xuan. Kamu menamparnya. Tamparan yang bagus. Tanganmu tidak sakit kan? Mati saja kau. Bocah nakal. Jangan kira kamu bisa lolos hanya dengan satu tamparan. Jika ini di masa lalu, bisa berujung tenggelam di kandang babi. Xiao Xuan. Aku adalah putra direktur koperasi pemasok dan pemasaran. Jika kamu bersamaku, maka kamu akan makan gaji pemerintah mulai sekarang. Kamu akan jadi bos wanita koperasi kita. Lihat, bagaimana? Kamu sudah cukup kemayu. Apa kamu masih butuh bos wanita? Kamu baru saja ngomong soal ibuku. Sudah kubilang kamu kemayu. Apa hubungannya dengan ibumu? Ibuku, Qiu Tian, jangan berpikir bahwa kamu secara tidak langsung menghinaku. Dan aku tidak menyadarinya. Saudara-saudara, tolong jangan salahkan Gu Xuan lagi.
Ini semua salahku. Aku hanya benar-benar ingin tinggal di desa Gujia. Aku ingin punya rumah di sini. Aku ingin bekerja dengan kalian semua untuk menghidupkan kembali desa Gujia. Jadi begitu. Tuan Chu, putriku juga lajang. Mengapa kamu tidak mempertimbangkannya? Kalian semua. Tuan Chu, bahkan setengah harga mahar juga tidak apa-apa. Waktunya tepat sekali. Saudara-saudara. Saudara-saudara, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Selama kalian bergabung dengan pabrik kami, kita akan punya banyak waktu di masa depan. Kita bisa bicara pelan-pelan. Janjiku barusan. Aku akan memenuhi semuanya. Saat ini, di pabrik kami, kuota pendaftaran terbatas. Pergi daftar dengan Mausan sekarang. Ayo, ayo. Semuanya. Jangan pergi. Nona Gusuan. Nona Gusuan. Pergi. Apakah kamu akan berhenti? Jangan pikir hanya karena kamu investor Tionghoa perantauan. Kamu bisa menindas kami sesukamu. Mausan, biarkan aku lewat. Aku harus bicara dengan Nona Gusuan. Empat mata dan menjelaskan semuanya. Pergi. Gusuan tidak ingin melihat TMU. Cepat pergi. Aku sungguh ingin menikahi Gusuan. Aku akan membiarkanmu menikahinya, Mao Shan. Tuan Chu, kamu bisa datang ke sini untuk berinvestasi. Kami sangat berterima kasih. Namun, sekarang putriku sudah terseret ke dalam konflik antara kamu dan Bos Chu. Keluarga seperti keluargaku. Bagaimana bisa menahan kekacauan semacam ini darimu? Kalian para pebisnis hanya memikirkan investasi dan menghasilkan uang, tidak pernah mempertimbangkan perasaan Gusuan sama sekali. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Selain ibuku yang sakit parah di era modern, Gusuan nomor 2 yang paling butuh aku. Dan aku telah menemukan bahwa aku juga semakin membutuhkannya. Sebenarnya yang paling kusoroti sekarang adalah Tuan Chu akan pergi dari sini cepat atau lambat. Jika Gusuan pergi bersamamu, ketika kamu sampai di sana, jika dia rindu rumah, jika dia diintimidasi oleh orang lain, kepada siapa The dia film bisa was mengadu? translated and narrated by M. Paman Gun, Media. harap tenang. Aku tidak akan membiarkan Gusuan pergi bersamanya. Sebagai ayahnya, aku juga tidak ingin putriku terus menderita bersamaku. Tuan Chu, selama kamu bisa menyetujui satu syarat dariku, aku tidak akan lagi keberatan. Syarat apa? Menikah ke dalam keluarga kami. Menikah masuk keluarga. Tuan Chu, sebaiknya kamu kembali saja. Aku setuju untuk menikah masuk keluarga. Apakah kamu serius? Ya. Kepala desa. Kalian semua. Sejak Paman Gu menjadi kepala desa, dia sudah menghabiskan semua gajinya untuk membantu penduduk desa. Kepala desa, mohon tenang saja. Saat kita menikah nanti, selain mesin cuci, kulkas, dan televisi, 3 barang utama ini, aku akan membeli lebih banyak perabotan, kebutuhan sehari-hari, dan juga aku bisa membuka supermarket department store. Biarkan warga desa tukar barang lama dengan baru. Dan kemudian aku akan menjualnya di era modern. Aku benar-benar jenius, sialan. Di rumah, tidak ada yang benar-benar berharga. Ini ditinggalkan oleh ayahku, 1 guci anggur tua. Mari kita anggap ini mas kawin putriku. Pernikahan akan diadakan 2 hari lagi. Bagaimana menurutmu? Ayah kamu sudah setuju kalau BAG itu? Tuan Chu sudah bersedia menikah ke dalam keluarga. Jika aku masih tidak setuju, kau anak nakal, akan membenciku seumur hidupmu. Ambil ini. Baiklah, kalau begitu mari kita ikuti saran kepala desa. Pernikahannya 2 hari lagi. Oh iya, besok adalah hari pasar besar. Tuan Chu, ikut kami menjual hasil gunung. Jual barang gunung itu sangat membosankan. Besok aku akan mengajak kalian semua untuk merasakan pra penjualan pakaian. Ayo, ayo. Pabriknya buka. Pra penjualan pakaian. Semua jumlah terbatas, setengah harga. Kemeja 8 yuan. Sekarang kalian hanya perlu membayar di muka. Deposit 1 yuan. Dan kalian bisa menikmati setengah harga. Hanya 4 yuan. Setelah produksi, kalian juga bisa dikirim ke rumah. Tuan Chu, bisakah berdagang keliling seperti ini berhasil? Jangan khawatir. Mereka datang. Nona cantik. Tidak, kakak perempuan. Lihat, lihat, lihat. Bagaimana kain ini? Apakah kemeja ini yang untuk pra penjualan? Benar. Semua ini adalah
Selama kalian sekarang membayar deposit 1 yuan, kami akan mengantarkannya ke rumah kalian nanti. Kalian hanya perlu membayar sisa 3 yuan. Kalau begitu aku ambil 1. Aku juga mau 1. Yang mana? Aku juga ambil 1. Yang ini. Baiklah, bagus. Ayo. Kemarilah. Untuk apa kalian berdiri di sana? Cepat daftar. 1 yuan. Hati. Es krim. Kalian berdua awasi dulu di sini. Aku akan membasahi tenggorokanku. Baik. Membeli es loli. Aku mau yang ini. Berapa banyak yang kau inginkan? Aku mau 3. Ini ada 3. Beri aku 1 lagi. Apakah itu cukup? Kamu mencoba mencari cara untuk menipu orang lagi. Pabrik pakaian itu bahkan belum dibuka. Dan kamu sudah menjual pakaian. Bukan urusanmu. Pergi. Jangan halangi kami menjual barang. Dasar bocah nakal. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Pergi. Kau hanya seorang janda. Apa yang kau banggakan? Akan ku beritahu. Gu Xuan sekarang bukan hanya direktur pabrik pakaian, tapi juga sebentar lagi akan menikah dengan Tuan Chu. Dia mulai sekarang jadi istri Tionghoa perantauan. Apa kau bisa menyakiti perasaannya? Apakah kamu mendengarnya? Cutian itu Tionghoa perantauan kayak kamu. Dia akan mengandalkan pernikahan ini untuk memenangkan kepercayaan penduduk desa. Bagaimana denganmu? Mari kita bicarakan nanti. Nona Gu Xuan, prapenjualanmu ini adalah ide si pecundang itu bukan? Apa yang kau tulis biar ku lihat. Pelit sekali. Aku yakin, idemu ini tak seorang pun akan percaya padamu dan memberimu uang. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Bos Chu. Tidak apa-apa. Beritahu dia secara terbuka dan murah hati. Bos Chu, Anda di sini untuk memata-matai musuh bukan? The film was Bukan apa-apa. translated and Kami tidak takut narrated Anda by tahu. M Media. Beritahu dia. Berapa banyak pakaian yang sudah kami jual di muka? Tepat 100 buah. 100 potong. Kau pikir aku akan percaya padamu? 100? Kenapa tidak kau katakan 1000 potong? 100 potong. Mengapa aku harus berbohong padamu? Anda bisa memilih untuk tidak mempercayainya. Tapi apa yang akan saya katakan selanjutnya? Saya harap Anda bisa mempercayainya. Kami sedang bersiap untuk membuka toko serba ada. Sebuah toko serba ada. Sebuah toko serba ada. Kau. Benar. Makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan koperasi pasokan. Harganya 10 kali lebih tinggi, atau bahkan lebih dari 100 kali lipat. Selain itu, yang terpenting, itu gratis. Tidak ada biayanya. Aku menyerah. Terakhir kali kau menggangguku. Aku diam saja saat kau jatuhkanku. Sekarang kau melawan koperasi pemasok dan pemasaran lagi. Jangan terlalu sombong. Aku memberitahumu. Bos Chu, jangan terlalu gelisah. Aku cuma buka toko ini buat senang-senang. Saya tidak mencari keuntungan. Sekarang, Anda bisa menukar barang dengan barang untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Adapun merusak Anda, bagaimana kalau begini? Hari ini, semua pengeluaran Bos Chu di pasar besar akan dibayar oleh saya, Chu Tian. Mereka di sini. Kau. Kata-katamu nyata atau palsu? Mari kita benar-benar memerasnya. Memeras apa? Dia menggunakan uang untuk menampar wajah kita. Masih memeras. Idiot. Baru digali pagi ini sangat segar. Tidak ada lagi. Lihat-lihat. Kalian semua, kau menang kali ini. Tunggu saja. Aku akan lihat berapa lama kau bertahan. Ayo kita bereskan juga lapak kita. Hari ini adalah makan siang pertama pabrik. Ayo kita lihat. Baiklah. Ayo pergi. Ibu, es loli lezat. Aku. Ibu. Ibu. Jangan tidur lagi. Lihat. Lihat apa yang kubawa untukmu. Es loli tahun 80-an. Ini rasa yang paling kau rindukan. Tuan Chu, ibumu sudah melewatkan periode perawatan optimal. Kami sudah melakukan yang terbaik. Terimalah belasungkawa kami. Kau benar-benar tidak salah. Bahkan membeli es loli pun harus antre. Aku khawatir kau tidak akan cukup makan. Jadi aku membeli beberapa tambahan untukmu. Cepat bangun. Anakmu akan makan bersamamu. Tuan Chu, jangan seperti ini. Ibumu sudah. Jangan sentuh aku. Tidakkah kau lihat aku sedang membujuk ibuku makan es loli? Jika dia tidak segera memakannya, itu akan meleleh. Sudah meleleh. Kenapa kamu tidak menungguku? Aku mohon padamu. Makanlah sedikit. Baiklah. Kamu bahkan belum menikmati berkah hidup. Ibu. Kamu akan punya menantu perempuan.
Dia sangat cantik. Namanya Gu Xuan. Awalnya, ketika aku kembali kali ini, aku ingin memberitahumu ini dulu. Jangan khawatir. Aku bakal baik sama dia nanti. Ibu. Manis sekali. Besok. Aku akan mengantarmu ke sana. Untuk menghadiri pernikahanku dengan Gu Xuan. Aku The berjanji film was padamu. translated and narrated Aku by pasti M akan memimpin Media. orang-orang di sana. Untuk menjalani hidup yang baik. Karena aku sudah tahu. Betapa banyak penderitaanmu saat masih muda. Ini semua akan menjadi milikku mulai sekarang. Sibuk sepanjang hari. Akhirnya selesai juga. Hampir meluput MMO. Cepat kejar. Aku ingin melihat anak itu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Cepat, 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 jangan sampai kehilangan dia. Ayo, ayo, ayo. Berhenti. Tangkap dia. Benar-benar hantu yang gigil. Jika kamu berani ikuti aku masuk. Pergi tangkap dia. Sisakan satu hidup untukku. Setelah aku mengetahui rahasia menjadi kaya, aku akan melumpuhkannya. Di mana dia? Ada apa ini? Tuan Wu. Sekarang giliranmu. Kakak Tiutian. Kesalahan ada pelakunya, utang ada pemiliknya. Merekalah yang memukulmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bukankah kau ingin tahu rahasiaku? Kalau begitu aku akan menjagamu selamanya dalam rahasiaku. Tidak. Aku akan mengembalikan 1 juta itu padamu. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Lihat bagaimana kalau begini. Aku mohon padamu, ampuni aku. Bangun. Kakak, aku pasti akan bertobat mulai sekarang. Tolong ampuni aku. Ampuni aku. Baiklah, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tempat macam apa ini? Bukankah kamu selalu ingin tahu rahasiaku? Sekarang keinginanmu terkabul. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang kamu inginkan? Pengecut, kamu pingsan bahkan sebelum aku memukulmu. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Karena kamu sudah datang ke tahun 80-an. Jangan pernah berpikir untuk kembali. Biasakan dirimu dengan identitas barumu. The film was translated and Aku akan mengambil narrated truknya. by M Media. Lalu kembali untuk menanganimu. Kamu pengemis pinggir jalan. Untung aku cukup pintar untuk berpura-pura pingsan. Aku tidak menyangka. Benar-benar ada hal-hal ajaib seperti itu. Transmigrasi. Bajingan itu. Mengikuti anak itu setengah hari. Aku bahkan belum makan. Aku akan mengisi perutku dulu. Lalu membereskan urusan dengannya. Begitu banyak furnitur dan peralatan rumah tangga. Berapa harga semua ini? Dalam hatiku, kamu lebih penting daripada uang. Ke pabrik sebentar bongkarin barangku. Mulai sekarang kamu akan menjadi penanggung jawab toko serba ada. Paman gue, Gu Xuan. Apakah kalian semua mendengar itu? Mulai sekarang aku bosnya. Hebat. Bagus. Kalau begitu besok pesta pernikahan Akbar. Aku dan Gu Xuan akan bergantung pada bos Gu. Tidak masalah, tidak masalah. Ini, Minggir. Kau orang sial. Apa yang kalian semua lakukan sekarang? bukankah seseorang pernah bilang kalau aku tak sanggup beli furnitur dan peralatan rumah? Hari ini adalah pernikahanku. Dan ada banyak orang di sini. Jadi biarkan penduduk desa semua menyaksikan ini untukku. Bagaimana kau mendapatkan ini? Koperasi saja tidak menjualnya. Kau bukan dapat dari tempat rongsokan. Setumpuk sampah kan? Mungkin.
Itu mungkin hanya cangkang kosong. Hanya untuk pamer. Kita akan tahu jika kita melihatnya, bukan? Tidak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau memiliki peralatan rumah tangga secanggih itu? Bahkan koperasi kami pun tak punya yang seperti ini. Gusuan jalang kecil itu, kenapa dia bisa hidup lebih baik dariku? Mesin seperti ini, bahkan Hong Kong tidak bisa mendapatkannya. Dari mana kamu mendapatkannya? Aku tentu punya caraku sendiri. Aku tahu. Ini hanya untuk pajangan. Ini tidak bisa digunakan. Ini tidak bisa dipakai. Jadi, tidak ada gunanya ya. Kamu memaksaku untuk membuatmu malu. Ini pertama kalinya aku melihat TV berwarna. Ini ratusan kali lebih bagus daripada TV hitam putih koperasi. Terlihat ratusan kali lebih baik. Kapan kita bisa membeli satu? Aku sangat iri. Xiao Bei. Aku di sini. Putar senam siaran set kelima. Baik. Siap. Lompat. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Wah, kau bajingan. Dari mana kau dapat semua barang ini? Kalau kau tanya aku harus tanya siapa? Kamu sudah keterlaluan. Penduduk desa, selain pernikahan hari ini, aku juga punya kabar baik. Untuk diumumkan, semua sudah melihat peralatan rumah tangga kita kan. Mulai sekarang, akan dijual juga di toko dan supermarket kita. Untuk melakukan penjualan, buka besok. Itu benar. Sekarang, semua orang tidak perlu khawatir tentang harga. Kami beroperasi dengan sistem barter. Selama kau memiliki sesuatu di rumah yang disukai Tuan Chu, kau bisa membawanya untuk ditukar. Kau tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Benarkah? Kita bisa menukar barang. Ya, hanya Tuan Chu yang begitu murah hati. Bagus. Tamu terhormat. Tamu terhormat. Kalian terlalu semangat mau makan ya? Ayo. Pernikahan akan segera dimulai. Pengantin baru siap bersulang nih. Baiklah. Terima kasih. Makan yang enak, minum yang enak. Terima kasih. Terima kasih. Makanlah yang enak dan minumlah yang banyak. Baiklah. Tetua Patriark. Pengantin baru sini buat bersulang sama kamu. The film was Baiklah. translated and Selamat. narrated by M Media. Sekarang bahkan Tetua Patriark memihak Chu Tian. Jika kau tidak menemukan cara untuk mengekang kesombongannya, para pekerja di pabrik, cepat atau lambat akan memihak padanya. Ada apa? Kau tahu aku seorang transmigrator. Dan kau menyesalinya. Tidak. Aku baru saja berpikir bahwa penduduk desa enggak. Dan menyegel Wisma itu. Aku bersumpah. Aku sama sekali tidak akan kabur. Aku tidak ingin kau bersumpah. Aku ingin seorang anak. Toko serba ada. Semuanya jangan khawatir. Kepala desa juga ada di sini. Anda pasti akan bisa menukar dengan sesuatu yang sangat berharga. Perdagangan yang adil untuk tua dan muda. Mari kita semua masuk bersama. Baiklah. Ayo. Ini bisa ditukar dengan sekantong beras. Barang rongsokan ini juga bisa ditukar dengan sesuatu. Di dalam. Barang ini sangat berharga. Ini bisa ditukar dengan 2 barel minyak kedelai. 2 barel. Terima kasih Tuan Chu. Kamu bisa mengambilnya di dalam. Cepat. Minggir. Minggir. Kenapa kau menyerobot antrean? Bukankah ini KI yang muncul di pasar besar kemarin? Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Tentu saja kami di sini untuk mendukungmu. Untuk barter. Berhenti. Saya menyarankan Anda, jangan membuat masalah di sini. Pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak aku laporkan ke tim pertahanan setempat. Kepala desa tua. Orang ini bukan KI. Kalian semua telah ditipu oleh Chu Tian ini. Orang ini memiliki sebuah rahasia besar. Yang dia sebutkan itu, cerita perjalanan waktu kan. Berhenti berpura-pura. Tuan Wu sudah memberitahu kami tentang omong kosong perjalanan waktumu. Semua kekacauan dari tahun 2024 itu, kita semua sudah tahu sekarang. 2024. Bukannya itu dari lebih 40 tahun nanti. Apakah kau mengatakan Tuan Chu berasal dari masa depan? Saudara-saudara, apakah kalian ingat? Malam itu, tepat di pintu masuk Wisma. Saat kalian hendak menyambutku, Chu Tian itu, saat itulah, dia melakukan perjalanan waktu dari tahun 2024 ke tempat kita di sini. Tepat sekali.
Aku juga datang dari tahun 2024. Saya datang melalui waktu. Barang-barang ini, Anda membeli semuanya pada tahun 24. Saya mengikuti truk besar itu dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Batan, bukankah Anda hanya mencoba untuk mengambil barang-barang lama dari sini dan menjualnya dengan harga tinggi pada tahun 2024? Harga yang Anda jual jauh lebih banyak dari yang Anda berikan kepada penduduk desa ini. Jauh-jauh lebih banyak. Tepat sekali. Anda ingin menipu penduduk desa. Dan Anda ingin menipu saya. Anda ingin koperasi pasokan kami bangkrut. Benar sekali. Dan salah satu milikmu itu, mesin jahit super macam apa itu juga dibawa dari sana. Ini curang, kau tahu. Aku memberitahumu, kau bajingan. Bagaimana mungkin kau bisa bersaing denganku? Anda masih belum tahu. Chu Tian ada di sana. Itu simpanan mantan istri saya. Mereka sudah tidur bersama berkali-kali. Maka sangat mungkin, setelah tidur dengan Anda di sini, dia pergi ke sana dan tidur dengan mantan istri saya. Dia bisa menikah di kedua belah pihak. Dan tidak ada pihak yang tahu. Kalau itu aku akan melakukan hal yang sama. Anda benar-benar tercela. Untuk menghina putri saya. Anda mengarang alasan yang begitu tidak tahu malu. Kalian semua. Ayah, tolong jangan marah. Biarkan mereka bilang apa saja. Lagi pula tidak ada yang akan percaya. Istri, cerita yang mereka buat-buat. Sangat detail dan jelas. Mengapa tidak ada yang percaya? 3 orang bodoh besar di depan kita ini. Bukankah mereka tidak percaya? Siapa yang Anda sebut orang bodoh besar? Ini semua adalah dokumen pengadaanku. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kalian bertiga adalah orang bodoh. Sialan. Itu orang bodoh besar. Surat jalan logistik. Deklarasi impor luar negeri. Coba saya lihat, pengadaan Hong Kong. Ini bagaimana ini mungkin? Kau, ini, dari mana kau mendapatkan dokumen-dokumen ini? Sepertinya semua ini adalah dokumen resmi. Untungnya sebelumnya, aku punya satu trik rahasia. Saya memalsukan dokumen dengan Photoshop. Mungkinkah kita beberapa ini ditipu? Tuan Wu, kau tidak akan berbohong kepada kami kan? Bagaimana mungkin? Semua yang saya katakan itu benar. Kalau begitu aku bertanya padamu, jika kamu bisa melakukan perjalanan waktu, bagaimana kamu akan menghasilkan uang? Maka saya pasti akan mengambil barang lama ini dan menjualnya kembali pada tahun 2024. Nanti di 2024 aku bakal tukar ke mata uang baru. Setelah itu, apakah Anda akan datang ke sini untuk berinvestasi? Mata uang baru ditukar dengan mata uang lama, dan kemudian Anda bisa berinvestasi di sini. Itu tidak benar. Tunggu sebentar. Kalau begitu, mata uang lama pasti akan bernilai berkali-kali lebih banyak dari mata uang baru. Jadi berinvestasi di sini. Bukankah itu gila? Jadi, aku saat ini berinvestasi di pabrik-pabrik di sini dan berinvestasi di supermarket. Aku gila. Aku seorang penjelajah waktu. Anda tunggu. Biarkan saya membereskan ini. Terus mengarang. Tidak bisa mengarang lagi kan? Kau yang manis. Kau bahkan berkata tadi malam, kau akan membawaku menjelajah waktu, bawa aku untuk menghasilkan banyak uang. Apa yang kau katakan? Kau bajingan, orang hina, kau mengkhianatiku. Kau demi orang gila ini, mengkhianatiku. Kau, Bos Chu, ini, aku tak berani walau punya nyali beruang dan macan. Aku tidak akan berani menyentuh wanitamu. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Dia secara aktif melepas celanaku. Jadi aku pasif. Koleksi berhargaku selama bertahun-tahun. 3 botol anggur berkualitas. Kau sebenarnya pembohong. Cukup. Gu Maoshan, cepat panggil anggota tim pertahanan bersama. Bawa mereka pergi. Jangan biarkan mereka membuat masalah di desa ini. Kepala desa, tolong kasihanilah aku. Aku hanya seorang wanita, terjebak di antara 3 pria. Aku juga dipaksa melakukannya. Jika kau mengusirku dari desa, bagaimana aku akan hidup? Wanita sialan. Semuanya karena kau. Aku akan membunuhmu. Mencuri istriku. Memutus mata pencarianku. Kau yang memaksa semua ini. Ayah, jangan hentikan aku. Aku akan menyelamatkan Chu Tian. Gu Xuan, jangan kemari. Cepat cari tim pertahanan bersama. Bukankah kau bilang ibuku? Tidak seperti laki-laki. Apakah aku terlihat seperti laki-laki sekarang? Kalian bertiga
Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat selamatkan dia. Apa yang kalian lakukan? Chu Tian akan mati. Aku tidak akan bisa kembali. Tahun-tahun 2024. Apa menurutmu kau masih perlu percaya pada kalian semua? Jika Chu Tian mati, sempurna. Cuma keluarga Bos Chu yang akan berkuasa. Kau, ini, Ayah, apa yang kau lakukan? jangan pergi ke sana. Apa gunanya kau pergi ke sana? Ayahmu belum mati. Aku akan memukulinya sampai mati. Aku. Ayah, kau tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Ayah, Ayah, jangan seperti ini. jangan seperti ini. Ayah, Chu Tian, Mengapa aku harus bertanggung jawab? Jika bukan, karena pria itu Chu Tian. Mencuri istriku dan memutus mata pencarianku. Akankah aku melakukan ini? Dan orang tua itu, kepala desa. Itu semua salahnya sendiri. Kau benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu. Kau benar-benar memutarbalikkan kebenaran. apa itu hitam? Dan apa itu putih? Aku takut mati, jadi aku hanya diam. Aku salah. Kau benar-benar tidak masuk akal. Baiklah, kau ingin bicara akal sehat ya? Apakah aku menusuk siapapun? Mereka meninggal di desa. Chiao Bin, dengarkan dirimu sendiri. Apakah kata-kata yang kau ucapkan itu manusiawi? Kau ingin bicara akal sehat ya? Baiklah. Semua orang bilang kau Guswan itu baik. Aku hanya seorang bajingan. Dengan hak apa? Aku seorang janda. Aku juga punya harga diriku. Dengan hak apa aku selalu salah? Jika kau benar-benar ingin menjaga harga diri, kau seharusnya tidak bersekongkol dengan mereka. Jika aku tidak bersekongkol dengan mereka, apalagi yang bisa kulakukan? Pria itu, Chu Tian mencuri istriku, dan memutus sumber penghasilanku. Jika aku tidak bekerja sama dengan mereka, aku seharusnya bekerja sama denganmu, dan menghitung uang untukmu. Aku menyesal tidak membunuhmu saat itu. Kau, karena mereka semua sangat tidak bisa diperbaiki. Kalau gitu kita laporkan ke yang berwenang. walau jadi hantu aku takkan biarkanmu lari. Walau jati hantu aku takkan melepaskanmu. Tanggu, apakah kau tahu mengapa aku ingin bertemu denganmu sendirian? Untuk apa lagi? Tentu saja kau takut. Mereka telah mengetahui rahasia transmigrasimu. Ada apa dengan transmigrasi ini? Apakah kau pikir mereka akan mempercayaimu? Entah mereka percaya atau tidak, aku tidak peduli. Selama aku menemukan rahasia untuk melakukan perjalanan antara dua era, aku bisa memiliki kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Tidak ada identitas, tidak ada tempat tinggal, tidak ada uang, tidak ada siapa-siapa untuk diandalkan. Hanya aku penyelamatmu di dunia ini. Satu-satunya pegangan untuk bertahan hidup. Dan kau bukan siapa-siapa bagiku. Mengapa tidak peduli di era manapun? Aku tidak bisa mengalahkanmu. Jika kau tidak bisa mengalahkan, kau bisa bergabung. Aku butuh seseorang di sini yang bisa menjaga bintang. Kau. Bos, jangan khawatir. Mulai sekarang hidupku adalah milikmu. Bos Chu, keadaan sudah sampai seperti ini. Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Aku hanyalah seorang pecundang, lawan yang kalah. Apalagi yang bisa dikatakan? Seorang penjahit selama 20 tahun, hanya menyerah begitu saja pada dirimu sendiri. Menyerah? Apa kau pikir aku rela? Aku berada di Hong Kong, bekerja keras selama 20 tahun. Dan hasilnya, sebuah krisis keuangan, membuatku meninggalkan kampung halaman. Dan datang ke tempat ini. Mengapa aku harus bertemu denganmu lagi? Mengapa? Mengapa? Aku punya keluarga di Hong Kong. Aku sangat merindukan mereka. Aku ingin kembali dan menemui mereka. Kau tidak bisa kembali. Tentu saja kau tidak bisa kembali. Aku ingin menggabungkan kedua pabrik itu menjadi satu dan menjadikanmu sebagai manajer umum pabrik untuk memimpin desa Gujia, untuk merevitalisasi dan makmur. Kau bilang, aku menentangmu. Di mataku, meskipun kau serakah akan keuntungan, kau masih punya batasan dan masih bisa diselamatkan. Jadi bawa keluargamu ke sini juga. Aku beberapa tahun lebih tua darimu. Tapi kau sebagai pribadi, aku yakin, mulai sekarang aku Cusi akan mengikutimu. Apa kabar baiknya? Mengapa begitu ramai? Ayah lihat, Bos Chu dan Chu Tian. Mereka sudah berjabat tangan dan berdamai. Benarkah? Mulai sekarang kedua pabrik bergabung. Bos Chu akan jadi manajer umum pabrik dan terus memimpin semua orang menuju kemakmuran. Itu bagus. Menantuku yang baik. Beberapa hari terakhir ini, semua yang telah kau lakukan untuk desa. Bahkan aku kepala desa tua ini, merasa tidak cukup dibandingkan. Selagi semua orang ada di sini, hari ini aku akan mengumumkan sebuah keputusan. Semuanya, tindakan Chu Tian. Semua orang telah melihatnya. Sekarang, dengan usiaku dan kekuatan fisikku, aku tidak bisa lagi kompeten untuk posisi kepala desa. Oleh karena itu aku telah memutuskan untuk membiarkan menantuku yang baik menjadi kepala desa baru berikutnya. Bagaimana menurut kalian semua? Kami setuju sepenuh hati. Benar sekali. Dalam hal kemampuan dan karakter. Tidak ada yang lebih cocok daripada Chu Tian. Bukan hanya kami. Aku bisa menjamin,
Tidak ada satupun orang di seluruh desa yang tidak setuju. Atas kepercayaan kalian semua. Namun, aku masih ada 3 hal penting yang harus diselesaikan. 2 di antaranya masih membutuhkan ayahku kepala desa lama untuk turun tangan secara pribadi. 3 hal yang mana? Yang pertama adalah merevitalisasi rumah sakit, menambah peralatan agar semua orang dapat perawatan medis terjangkau dan sembuh. Bagus. Bagaimana dengan yang kedua? Hal penting kedua, aku melihat bahwa di desa kita ada banyak anak-anak yang lucu dan lincah, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bersekolah. Jadi aku ingin membangun sekolah, memungkinkan belajar dari SD sampai SMP, menyelesaikan 9 tahun pendidikan. Dengan begitu desa kita akan memiliki masa depan, bisa memiliki harapan. Bagus-bagus. 2 hal penting ini sungguh merupakan perbuatan baik yang berjasa tak terhingga. Saya orang tua ini pasti akan menyelesaikannya. Untuk proyek pembangunan sekolah dan rumah sakit, aku akan merepotkan Mao Shen dan Tangu untuk membantu kepala desa lama menyelesaikannya. Jangan khawatir, dijamin selesai. Saya juga menjaminnya. Pabrik Gusuan. Tuan Chu tolong bantu aku. Aku akan menerimanya. Aku akan jadi manajer pabrik. Lalu, apa yang Nona Gusuan lakukan? Dia. Tentu saja dia menyelesaikannya bersamaku. Tugas utama ketiga. Apakah kau siap? Prajna Paramita. Prajna Paramita, Makamnya Van Triwik. jangan khawatir. Kami pasti akan sering datang menemuimu. Mama, jangan khawatir, kita akan sangat bahagia bersama. Tahun depan kami akan memberimu cucu laki-laki yang besar dan sehat. Aku juga akan memimpin penduduk desa menuju jalan kemakmuran.